Perkenalkan, nama saya Kris Dolista Ecin. Saya mahasiswa dari Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng dari Fakultas Ilmu Kesehatan dan Pertanian, Prodi Sarjana Keperawatan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang daur biogeokimia untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekologi dan Epidemiologi dari dosen pengampu mata kuliah Bapak Johannes Jakri. Langsung saja, saya akan menjelaskan tentang pengertian daur biogeokimia. Daur biogeokimia adalah pertukaran atau perubahan yang terus-menerus antara komponen biosfer yang hidup dan yang tak hidup. Unsur-unsur tersebut masuk ke dalam komponen biotik melalui udara, tanah, dan air. Materi berupa unsur-unsur penyusun bahan organik tersebut didaur ulang. Daur ulang materi tersebut melibatkan makhluk hidup dan bahan atau geofisik sehingga disebut daur biogeokimia. Fungsi daur biogeokimia adalah sebagai siklus materi yang mengembalikan semua unsur-unsur kimia yang sudah terpakai oleh semua yang ada di bumi, baik komponen biotik maupun komponen abiotik, sehingga kelangsungan hidup di bumi dapat terjaga. Materi ini tersusun unsur-unsur kimia antara lain karbon, nitrogen, oksigen, hidrogen, dan fosfor. Unsur-unsur kimia tersebut atau yang umum disebut materi dimanfaatkan produsen untuk membentuk bahan organik dengan bantuan matahari dan energi yang berasal dari reaksi kimia. Unsur-unsur daur biogeokimia yang pertama daur karbon. Daur karbon dan oksigen juga penting bagi kehidupan seperti penyusun materi dalam tubuh dan digunakan sebagai fotosintesis. Unsur karbon di atmosfer dalam bentuk gas karbon dioksida atau CO2, sedangkan unsur oksigen dalam bentuk gas oksigen atau oksigen. Konsentrasi karbon dioksida di atmosfer diperkirakan 0–0,3%. Karbon dioksida masuk ke dalam komponen biotik melalui organisme fotoautotrof atau tumbuhan hijau dan kemoautotrof atau bakteri dalam proses fotosintesis dan kemosintesis. Karbon kemudian tersimpan sebagai zat organik dan berpindah melalui rantai makanan, respirasi, dan ekskresi ke lingkungan. Sedangkan oksigen atau O2 masuk ke dalam komponen biotik melalui proses respirasi untuk membakar bahan makanan, lalu dihasilkan karbon dioksida atau CO2. Daur karbon berkaitan erat dengan daur oksigen. Yang kedua, daur nitrogen. Daur nitrogen merupakan unsur penyusunan udara atau atmosfer yang terbesar, yaitu sekitar 80%. Unsur ini merupakan penyusup senyawa organik, khususnya protein. Proses pengikatan nitrogen secara alami lainnya adalah melalui kinerja sinar violet di permukaan atmosfer dan dari kilat atau petir dalam kondisi tekanan dan suhu yang tinggi serta adanya oksigen. Hasilnya adalah senyawa nitrogen oksida yaitu nitrat. Yang ke-C, daur fosfor merupakan unsur kimia yang jarang terdapat di alam dan merupakan faktor pembatas produktivitas ekosistem, serta merupakan unsur yang penting untuk pembentukan asam nukleat, protein, ATP, dan senyawa organik vital lainnya. Fosfor merupakan bahan pembentuk tulang pada hewan. Semua makhluk hidup memerlukan sebagai pembentukan DNA, RNA, dan protein, dan senyawa organik lainnya. Daur fosfor lebih sederhana daripada daur lainnya karena tidak melibatkan atmosfer. Daur fosfor di alam terjadi secara alami sepanjang tidak ada campur manusia merusak. Di tanah mengandung fosfor anorganik yang dapat diserap oleh tumbuhan. Kemudian, tumbuhan dimakan oleh konsumer sehingga fosfor berpindah ke hewan. Tumbuhan dan hewan mati, feses dan urinnya akan terurai menjadi fosfat organik. Oleh bakteri, fosfat tersebut diubah menjadi fosfat anorganik yang dapat diserap tumbuhan dan seperti biasa akan terulang. D. Daur sulfur.
Sulfur atau belerang merupakan salah satu penyusun protein. Di alam, belerang terkandung di dalam tanah yang berbentuk mineral atau terdapat di udara dalam bentuk gas sulfur dioksida atau CO2. Gas sulfur dioksida terutama berasal dari gas gunung berapi. Siklus sulfur akan berlangsung terus di alam sepanjang seluruh komponen. Komunitas pembentuknya tersedia dan berperan optimal setara dalam kondisi seimbang. Berikut proses terjadinya hujan asam. Hujan asam adalah salah satu indikator untuk melibati kondisi pencemaran udara. Di atmosfer, presipitasi basa dari polutan udara yang larut dalam awan akan jatuh ke bumi dalam bentuk hujan, salju, dan kabut. Dengan polutan SO2, SO3, NO2, dan HNO3, butir-butir air hujan akan membentuk asam sulfat dan asam nitrat yang menjadikan pH air hujan kurang dari 5,60. Lebih dari 90% emisi sulfur dan nitrogen berasal dari aktivitas manusia. Senyawa sulfur dan nitrat itu akan berpindah dari atmosfer ke permukaan bumi melalui presipitasi dan deposisi langsung yang dikenal dengan istilah deposisi basah dan deposisi kering. Deposisi basah terjadi dengan pembentukan awan dan akhirnya turun sebagai hujan, salju, dan kabut yang mengandung asam. Sedangkan deposisi kering ditunjukkan dengan gas aerosol yang mengandung unsur asam seperti gas SO2, NO2, dan NH4, 2SO4 dalam aerosol. Deposisi kering terjadi jika keadaan cuaca cerah dan berawan sehingga butiran-butiran gas dan aerosol yang bersifat asam diterbangkan angin, memungkinkan tertinggal di pepohonan. Yang berikut daur hidrologi. Daur hidrologi atau air di lingkungan sangat mutlak bagi organisme hewan. Hewan air langsung dari air permukaan. Tumbuhan dan hewan yang dimakan, sedangkan tumbuhan mengambil air dari air tanah dengan menggunakan akarnya. Manusia menggunakan sekitar 1/4 air tanah yang ada di daratan. Air keluar dari hewan dan manusia berupa urin dan keringat, sedangkan pada tumbuhan melalui proses transpirasi. Air sangat penting fungsinya sebagai pelarut kation dan anion, pengatur suhu tubuh, pengatur tekanan osmotik sel, dan bahan baku fotosintesis. Dapat dijelaskan bahwa semua tempat yang terkena matahari, air laut, air danau akan menguap termasuk pada tumbuhan dan hewan. Akibatnya, tiupan angin awan menuju permukaan darat. Pengaruh suhu yang rendah mengakibat terjadinya kondensasi uap air menjadi titik-titik air hujan. Hujan turun di permukaan bumi, sebagian meresap ke dalam tanah, sebagian dimanfaatkan oleh hewan dan tumbuhan, atau yang tidak diserap akan menjadi mata air. Sebagian besar lagi mengalir ke sungai-sungai sampai ke laut. Setelah dimanfaatkan manusia, hewan dan tumbuhan dikeluarkan lagi dan menguap. Sedangkan air yang ada di dalam tanah mengalir sampai laut, semuanya berlanjut terus. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kris Dolista Ecin. Saya mahasiswa dari Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng dari Fakultas Ilmu Kesehatan dan Pertanian, Prodi Sarjana Keperawatan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang daur biogeokimia untuk memenuhi tugas mata kuliah ekologi dan epidemiologi dari dosen pengampu mata kuliah Bapak Johannes Jakri. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang pengertian daur biogeokimia. Daur biogeokimia adalah pertukaran atau perubahan yang terus-menerus antara komponen biosfer yang hidup dan yang tak hidup. Unsur-unsur tersebut masuk ke dalam komponen biotik melalui udara, tanah, dan air. Materi berupa unsur-unsur penyusun bahan organik tersebut didaur ulang. Daur ulang materi tersebut melibatkan makhluk hidup dan bahan atau geofisik sehingga disebut daur biogeokimia. Fungsi daur biogeokimia adalah sebagai siklus materi yang mengembalikan semua unsur-unsur kimia yang sudah terpakai oleh semua yang ada di bumi
baik komponen biotik maupun komponen abiotik, sehingga kelangsungan hidup di bumi dapat terjaga. Materi ini tersusun unsur-unsur kimia antara lain karbon, nitrogen, oksigen, hidrogen, dan fosfor. Unsur-unsur kimia tersebut, atau yang umum disebut materi, dimanfaatkan produsen untuk membentuk bahan organik dengan bantuan matahari dan energi yang berasal dari reaksi kimia. Unsur-unsur daur biokimia yang pertama daur karbon. Daur karbon dan oksigen juga penting bagi kehidupan seperti penyusun materi dalam tubuh dan digunakan sebagai fotosintesis. Unsur karbon di atmosfer dalam bentuk gas karbon dioksida atau CO2, sedangkan unsur oksigen dalam bentuk gas oksigen atau oksigen. Konsentrasi karbon dioksida di atmosfer diperkirakan 0–0,3%. Karbon dioksida masuk ke dalam komponen biotik melalui organisme fotoautotrof atau tumbuhan hijau dan kemoautotrof atau bakteri dalam proses fotosintesis dan kemosintesis. Karbon kemudian tersimpan sebagai zat organik dan berpindah melalui rantai makanan, respirasi, dan ekskresi ke lingkungan. Sedangkan oksigen atau O2 masuk ke dalam komponen biotik melalui proses respirasi untuk membakar bahan makanan, lalu dihasilkan karbon dioksida atau CO2. Daur karbon berkaitan erat dengan daur oksigen. Yang kedua, daur nitrogen. Daur nitrogen merupakan unsur penyusunan udara atau atmosfer yang terbesar, yaitu sekitar 80%. Unsur ini merupakan penyusup senyawa organik, khususnya protein. Proses pengikatan nitrogen secara alami lainnya adalah melalui kinerja sinar violet di permukaan atmosfer dan dari kilat atau petir dalam kondisi tekanan dan suhu yang tinggi serta adanya oksigen. Hasilnya adalah senyawa nitrogen oksida, yaitu nitrat. Yang ke-C, daur fosfor merupakan unsur kimia yang jarang terdapat di alam dan merupakan faktor pembatas produktivitas ekosistem, serta merupakan unsur yang penting untuk pembentukan asam nukleat, protein, ATP, dan senyawa organik vital lainnya. Fosfor merupakan bahan pembentuk tulang pada hewan. Semua makhluk hidup memerlukan sebagai pembentukan DNA, RNA, dan protein, dan senyawa organik lainnya. Daur fosfor lebih sederhana daripada daur lainnya karena tidak melibatkan atmosfer. Daur fosfor di alam terjadi secara alami sepanjang tidak ada campur manusia merusak. Di tanah mengandung fosfor anorganik yang dapat diserap oleh tumbuhan. Kemudian, tumbuhan dimakan oleh konsumer sehingga fosfor berpindah ke hewan. Tumbuhan dan hewan mati, feses dan urinnya akan terurai menjadi fosfat organik. Oleh bakteri, fosfat tersebut diubah menjadi fosfat anorganik yang dapat diserap tumbuhan dan seperti biasa akan terulang. D. Daur sulfur. Sulfur atau belerang merupakan salah satu penyusun protein. Di alam, belerang terkandung di dalam tanah yang berbentuk mineral atau terdapat di udara dalam bentuk gas sulfur dioksida atau CO2. Gas sulfur dioksida terutama berasal dari gas gunung berapi. Siklus sulfur akan berlangsung terus di alam sepanjang seluruh komponen. Komunitas pembentuknya tersedia dan berperan optimal setara dalam kondisi seimbang. Berikut proses terjadinya hujan asam. Hujan asam adalah salah satu indikator untuk melibati kondisi pencemaran udara. Di atmosfer, presipitasi basa dari polutan udara yang larut dalam awan akan jatuh ke bumi dalam bentuk hujan, salju, dan kabut. Dengan polutan SO2, SO3, NO2, dan HNO3, butir-butir air hujan akan membentuk asam sulfat dan asam nitrat yang menjadikan pH air hujan kurang dari 5,60. Lebih dari 90% emisi sulfur dan nitrogen berasal dari aktivitas manusia.
Senyawa sulfur dan nitrat itu akan berpindah dari atmosfer ke permukaan bumi melalui presipitasi dan deposisi langsung yang dikenal dengan istilah deposisi basah dan deposisi kering. Deposisi basah terjadi dengan pembentukan awan dan akhirnya turun sebagai hujan, salju, dan kabut yang mengandung asam. Sedangkan deposisi kering ditunjukkan dengan gas aerosol yang mengandung unsur asam seperti gas SO2, NO2, dan NH4, 2SO4 dalam aerosol. Deposisi kering terjadi jika keadaan cuaca cerah dan berawan sehingga butiran-butiran gas dan aerosol yang bersifat asam diterbangkan angin, memungkinkan tertinggal di pepohonan. Yang berikut daur hidrologi. Daur hidrologi atau air di lingkungan sangat mutlak bagi organisme hewan. Hewan air langsung dari air permukaan. Tumbuhan dan hewan yang dimakan, sedangkan tumbuhan mengambil air dari air tanah dengan menggunakan akarnya. Manusia menggunakan sekitar 1/4 air tanah yang ada di daratan. Air keluar dari hewan dan manusia berupa urin dan keringat, sedangkan pada tumbuhan melalui proses transpirasi. Air sangat penting fungsinya sebagai pelarut kation dan anion, pengatur suhu tubuh, pengatur tekanan osmotik sel, dan bahan baku fotosintesis. Dapat dijelaskan bahwa semua tempat yang terkena matahari, air laut, air danau akan menguap termasuk pada tumbuhan dan hewan. Akibatnya, tiupan angin awan menuju permukaan darat. Pengaruh suhu yang rendah mengakibat terjadinya kondensasi uap air menjadi titik-titik air hujan. Hujan turun di permukaan bumi, sebagian meresap ke dalam tanah, sebagian dimanfaatkan oleh hewan dan tumbuhan, atau yang tidak diserap akan menjadi mata air. Sebagian besar lagi mengalir ke sungai-sungai sampai ke laut. Setelah dimanfaatkan manusia, hewan dan tumbuhan dikeluarkan lagi dan menguap. Sedangkan air yang ada di dalam tanah mengalir sampai laut, semuanya berlanjut terus. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kris Dolista Ecin. Saya mahasiswa dari Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng dari Fakultas Ilmu Kesehatan dan Pertanian, Prodi Sarjana Keperawatan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang daur biogeokimia untuk memenuhi tugas mata kuliah ekologi dan epidemiologi dari dosen pengampu mata kuliah Bapak Johannes Jakri. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang pengertian daur biogeokimia. Daur biogeokimia adalah pertukaran atau perubahan yang terus-menerus antara komponen biosfer yang hidup dan yang tak hidup. Unsur-unsur tersebut masuk ke dalam komponen biotik melalui udara, tanah, dan air. Materi berupa unsur-unsur penyusun bahan organik tersebut didaur ulang. Daur ulang materi tersebut melibatkan makhluk hidup dan bahan atau geofisik sehingga disebut daur biogeokimia. Fungsi daur biogeokimia adalah sebagai siklus materi yang mengembalikan semua unsur-unsur kimia yang sudah terpakai oleh semua yang ada di bumi, baik komponen biotik maupun komponen abiotik, sehingga kelangsungan hidup di bumi dapat terjaga. Materi ini tersusun unsur-unsur kimia antara lain karbon, nitrogen, oksigen, hidrogen, dan fosfor. Unsur-unsur kimia tersebut, atau yang umum disebut materi, dimanfaatkan produsen untuk membentuk bahan organik dengan bantuan matahari dan energi yang berasal dari reaksi kimia. Unsur-unsur daur biogeokimia yang pertama, daur karbon. Daur karbon dan oksigen juga penting bagi kehidupan seperti penyusun materi dalam tubuh dan digunakan sebagai fotosintesis. Unsur karbon di atmosfer dalam bentuk gas karbon dioksida atau CO2, sedangkan unsur oksigen dalam bentuk gas oksigen atau oksigen. Konsentrasi karbon dioksida di atmosfer diperkirakan 0–0,3%. Karbon dioksida masuk ke dalam komponen biotik melalui organisme fotoautotrof atau tumbuhan hijau dan kemoautotrof atau bakteri dalam proses fotosintesis dan
kemoisitasis. Karbon kemudian tersimpan sebagai zat organik dan berpindah melalui rantai makanan, respirasi, dan ekskresi ke lingkungan. Sedangkan oksigen atau O2 masuk ke dalam komponen biotik melalui proses respirasi untuk membakar bahan makanan, lalu dihasilkan karbon dioksida atau CO2. Daur karbon berkaitan erat dengan daur oksigen. Yang kedua, daur nitrogen. Daur nitrogen merupakan unsur penyusunan udara atau atmosfer yang terbesar, yaitu sekitar 80%. Unsur ini merupakan penyusup senyawa organik, khususnya protein. Proses pengikatan nitrogen secara alami lainnya adalah melalui kinerja sinar violet di permukaan atmosfer dan dari kilat atau petir dalam kondisi tekanan dan suhu yang tinggi serta adanya oksigen. Hasilnya adalah senyawa nitrogen oksida yaitu nitrat. Yang ke-C, daur fosfor merupakan unsur kimia yang jarang terdapat di alam dan merupakan faktor pembatas produktivitas ekosistem, serta merupakan unsur yang penting untuk pembentukan asam nukleat, protein, ATP, dan senyawa organik vital lainnya. Fosfor merupakan bahan pembentuk tulang pada hewan. Semua makhluk hidup memerlukan sebagai pembentukan DNA, RNA, dan protein, dan senyawa organik lainnya. Daur fosfor lebih sederhana daripada daur lainnya karena tidak melibatkan atmosfer. Daur fosfor di alam terjadi secara alami sepanjang tidak ada campur manusia merusak. Di tanah mengandung fosfor anorganik yang dapat diserap oleh tumbuhan. Kemudian, tumbuhan dimakan oleh konsumer sehingga fosfor berpindah ke hewan. Tumbuhan dan hewan mati, feses dan urinnya akan terurai menjadi fosfat organik. Oleh bakteri, fosfat tersebut diubah menjadi fosfat anorganik yang dapat diserap tumbuhan dan seperti biasa akan terulang. D. Daur sulfur. Sulfur atau belerang merupakan salah satu penyusun protein. Di alam, belerang terkandung di dalam tanah yang berbentuk mineral atau terdapat di udara dalam bentuk gas sulfur dioksida atau CO2. Gas sulfur dioksida terutama berasal dari gas gunung berapi. Siklus sulfur akan berlangsung terus di alam sepanjang seluruh komponen. Komunitas pembentuknya tersedia dan berperan optimal setara dalam kondisi seimbang. Berikut proses terjadinya hujan asam. Hujan asam adalah salah satu indikator untuk melibati kondisi pencemaran udara. Di atmosfer, presipitasi basah dari polutan udara yang larut dalam awan akan jatuh ke bumi dalam bentuk hujan, salju, dan kabut. Dengan polutan SO2, SO3, NO2, dan HNO3, butir-butir air hujan akan membentuk asam sulfat dan asam nitrat yang menjadikan pH air hujan kurang dari 5,60. Lebih dari 90% emisi sulfur dan nitrogen berasal dari aktivitas manusia. Senyawa sulfur dan nitrat itu akan berpindah dari atmosfer ke permukaan bumi melalui presipitasi dan deposisi langsung yang dikenal dengan istilah deposisi basah dan deposisi kering. Deposisi basah terjadi dengan pembentukan awan dan akhirnya turun sebagai hujan, salju, dan kabut yang mengandung asam. Sedangkan deposisi kering ditunjukkan dengan gas aerosol yang mengandung unsur asam seperti gas SO2, NO2, dan NH4, 2SO4 dalam aerosol. Deposisi kering terjadi jika keadaan cuaca cerah dan berawan sehingga butiran-butiran gas dan aerosol yang bersifat asam diterbangkan angin, memungkinkan tertinggal di pepohonan. Yang berikut, daur hidrologi. Daur hidrologi atau air di lingkungan sangat mutlak bagi organisme hewan. Hewan air langsung dari air permukaan. Tumbuhan dan hewan yang dimakan, sedangkan tumbuhan mengambil air dari air tanah dengan menggunakan akarnya. Manusia menggunakan sekitar 1/4 air tanah yang ada di daratan. Air keluar dari hewan dan manusia berupa urin dan keringat. Sedangkan pada tumbuhan melalui proses transpirasi.
Air sangat penting fungsinya sebagai pelarut kation dan anion, pengatur suhu tubuh, pengatur tekanan osmotik sel, dan bahan baku fotosintesis. Dapat dijelaskan bahwa semua tempat yang terkena matahari, air laut, air danau akan menguap termasuk pada tumbuhan dan hewan. Akibatnya, tiupan angin awan menuju permukaan darat. Pengaruh suhu yang rendah mengakibat terjadinya kondensasi uap air menjadi titik-titik air hujan. Hujan turun di permukaan bumi, sebagian meresap ke dalam tanah. Sebagian dimanfaatkan oleh hewan dan tumbuhan, atau yang tidak diserap akan menjadi mata air. Sebagian besar lagi mengalir ke sungai-sungai sampai ke laut. Setelah dimanfaatkan manusia, hewan dan tumbuhan dikeluarkan lagi dan menguap. Sedangkan air yang ada di dalam tanah mengalir sampai laut, semuanya berlanjut terus. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.